cuaca yang cukup bagus ini, kita masih diberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, sehingga kita semuanya dalam lingkungannya akan bisa hadir di sekolah negeri di yang pertama dan pertama sekali adalah kita mengucapkan puji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana beliau telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa untuk mengikuti acara SJP walaupun dalam keadaan libur ya. Oke, selanjutnya selawat dari Islam. Baiklah, marilah kita sama-sama mengirimkan ke Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selanjutnya izin kepada Bapak Ibu semua yang Bapak Ibu teman-teman seperjuangan di sekolah kita masing-masing, terutama kepada Bapak Budi yang telah memberi kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan berbagi sedikit Bu Ayu ya, ke depan nanti berbagi kita ya, maksudnya bantu kami yang baru memulai ini. Nah di sini kemarin karena kami di JGP ini baru sampai modul 1 mili 4 ya, tentang budaya positif. Nah kemarin diminta oleh Pak Budi dan teman-teman, Ibu kan siapa ya yang mau menampilkan ini kan. Nah akhirnya saya bukan ditunjuk oleh teman-teman untuk berbagi pada saat ini. Nah saya usaha untuk berbagi tentang aksi nyata ya, topik 1/4 mendapatkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Nah ke sini selama kira waktunya berapa ya Pak? Kami baik ada waktu besok. Selamat datang kepada Bapak Guru dan semua. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Nah, di sekolah kita masing-masing maksudnya ya. Nah, ini saya ambil foto kita waktu di hari kemarin. Ya, alhamdulillah semua sudah ikut berfoto. Nah, kita bersama di sini akan berbagi dan berkolaborasi. Nah, jadi modul itu kemarin modul 1 budaya positif, modul 1 identitas. Nah, di dalam modul budaya positif itu, ya di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang kita pelajari, terus teori motivasi, hukuman, penghargaan dan retribusi, lanjut kepada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini kalau buku namanya dinamakan dengan peraturan kelas dan tidak kita tulis ya. Nah, sekarang peraturan itu dinaikkan menjadi kepada keyakinan kelas. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol dan selanjutnya segitiga retribusi. Oke, baik, kita lihat satu-satu. Nah, ini ya, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang dengan pembelajaran yang terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan dari tiap tahap perkembangan untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi di sini ada profil belajar Pancasila, yaitu diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kedua berkebinekaan global, ya, terus bergotong royong, kreativitas, bernalar kritis dan mandiri, sesuai dengan filosofi dan juga kita sebagai harapan dari belajar diwawancara dalam dunia sekarang ini sesuai dengan yang digunakan oleh Bapak Budi lagi, kita sebaiknya menyusun peserta didik itu sesuai dengan kodrat dalam dan kodrat dalamnya. Nah, kita sekarang sudah berada pada zaman yang era digital, kita bagaimana kita mendidik siswa yang sesuai dengan kodrat yang sekarang gitu. Nah ini ya, juga menurut Diajar Dewantara tentang disiplin positif. Nah, di mana mereka berdua
dalam pakar pendidikan mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Ya. Jadi kita dibentuk oleh Diajar Dewantara maupun Diajar Oke. Nah, selanjutnya pengertian dari disiplin positif. Dalam budaya kita, makna disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan patuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, ya. Kita cenderung begitu. Nah, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan murid-murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan intrinsik, ya. Intrinsik, jadi motivasinya itu berasal dari dalam diri, bukan motivasi yang berasal dari luar. Nah, contohnya kepada kita nih, seperti yang MBP saat ini motivasi yang ada dari diri kita sendiri. Waktu itu kita datang ke sini, gitu ya, itu namanya motivasi dari dalam diri kita sendiri. Sekarang kalau seandainya dalam itu kan supaya kita bulan, gitu ya. Nah, juga untuk siswa, sebaiknya dia datang ke sekolah itu jangan paksakan oleh orang tuanya, cuma kita mengajak siswa itu supaya dia pagi itu dia dengan tidak bangun, gitu ya. Nah, kita sebagai wali kelas kita mengingatkan kepada siswa. Nah, gimana caranya anak-anak datang ke sekolah? Nah, saya mencobakan kepada siswa saya coba tanya, anak-anak dari pagi siapa yang bangunkan? Artinya mereka tunjuk tangan, gitu ya. Ada sebagian yang kita masih bangunkan, dan bahkan ada yang terlambat, cuma jengkel dari sekolah, terlambat datang ke sekolah. Nah, akhirnya saya telepon langsung orang tuanya, kenapa nak? Dan saya tanya sama siswanya. Nah, kita akan sampai nanti kepada cara menangani siswa yang bermasalah seperti ini. Jadi kita melakukan pendekatan secara kepada siswa. Kenapa kamu bisa terlambat pagi? Saya bangunnya jam 7:45. Rumah kalau memang dari sekolah bangunnya jam 7:45. Akhirnya dengan pendekatan alhamdulillah sampai saat ini dari Januari kemarin mereka awal Januari mereka datang lambat. Nah, alhamdulillah sudah terlambat lagi dengan kita melakukan pendekatan secara langsung. Jadi motivasi untuk siswa itu sebenarnya motivasi dari dalam dirinya. Dia datang ke sekolah itu apa ya? Iya, dengan keinginan sendiri, bukan dari orang lain. Harus dibangun oleh orang tuanya. Terus takut dengan nanti dengan hukuman dari sekolah karena terlambat, ya. Jadi kita inginnya siswa zaman sekarang ini mungkin jangan inginnya motivasi dari dalam diri sendiri. Oke, disiplin politik merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuh kesadaran murid dia, yang menumbuhkan kesadaran murid untuk melawan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Ya, jadi jangan nanti Anda kalau bangun subuh nanti tugasnya dia cepat bangun subuh aja. Jadi mereka seolah begitu juga dengan kita sebagai orang tua terhadap anak supaya kita tidak boleh memberikan hadiah karena dia nanti akan suatu saat akan malas, gitu ya. Misalnya besok siapa yang bangun cepat waktu subuh nanti tugasnya dia kalau jajannya lebih daripada 5.000 itu yang bangun. Jadi supaya ini tidak cocok untuk saat ini. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tadi di pelajaran ya. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Ya, kita ini membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang pertama, nah kebutuhan bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Ya, dan yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita ini sebagai manusia itu juga banyak Cinta karya kilometer 3 keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, ya, teman kerja, binatang peliharaan dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, jadi kita sebagai manusia ini
punya kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima. Nah, selanjutnya kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ya, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengar dan memiliki rasa harga diri. Nah, yang keempat kebebasan. Jadi kita sebagai manusia itu juga butuh kebutuhan akan pilihan, yaitu kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Terus yang terakhir, kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk menjadi kesenangan, bermain dan ketawa. Jadi kita setiap manusia itu punya kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5, ya. Selanjutnya, nah kita masuk kepada motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, contohnya sering murid melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik yang tadi yang kita sebutkan. Nah, yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini misalnya murid melakukan disiplin diri karena dia ingin mendapat imbalan. Ini merupakan motivasi ekstrinsik. Ya, kalau ingin mendapatkan imbalan berarti motivasinya dari luar. Ya, sama kayak kita datang MDMP ingin mendapatkan penghargaan sanjungan dari kepala sekolah atau duit dari dana bos, ya. Nah, penghargaan itu kerja MDMP-nya berarti motivasinya dari luar, ekstrinsik. Nah, selesai teman-teman kita di sini, alhamdulillah sepertinya tidak seperti itu. Oke, ada uang dana bos atau pinjaman yang kita berikan nanti itu berarti itu sebagai hadiah bagi kita, gitu ya. Nah, selanjutnya menghargai nilai-nilai kewajiban diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kewajiban dirinya. Nah, ini merupakan motivasi intrinsik, sama kayak kita menggunakan helm, ya. Kalau saya alhamdulillah yang menggunakan helm itu karena takut nanti bukan takut dengan polisi, takut dengan kecelakaan misalnya kalau seandainya untuk keamanan, gitu ya, kalau kita menggunakan helm. Jadi sebaiknya siswa kita itu kita ingatkan juga mereka menggunakan helm itu untuk apa? Itu nilai-nilai kewajibannya. Ya. Jadi kebanyakan siswa kita menggunakan helm itu hanya takut dengan polisi. Jadi pas di simpang mereka menggunakan helm, sama dengan mencuci tangan sebelum kayak COVID kemarin, dari mencuci tangan itu kan untuk kesehatan. Jadi jangan takut dengan sebuah aturannya. Oke? Nah, ini dia konsep disiplin dengan identitas gagal, yaitu hukuman dengan penghargaan. Jadi kalau hukuman itu kan menyakitkan, terus kita merasa tidak nyaman, ya, kalau ada hukuman, terus murid takut, ya, terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan kalau dia dihukum, terus murid menjadi rendah diri. Jadi dia menjadi rendah diri karena dia dihukum, karena dia dengan teman-teman yang lain dia menjadi rendah diri. Terus kalau sebuah penghargaan, kalau kita tidak efektif, ya, kalau penghargaan itu tidak efektif dan juga merusak hubungan, rasa iri. Jadi antara misalnya siswa A diberi penghargaan karena dia berhasil, terus siswa B nanti dia merasa iri, ya, terkucilkan. Nah, selanjutnya juga mematikan kreativitas. Jadi nanti kalau dia merasa diberi penghargaan hari ini, besok dia rajin berkreativitas lagi. Nah, terus setelah itu nanti kalau tidak ada dikasih lagi dia menjadi malas, karena itu berarti mematikan kreativitas. Itu juga dengan yang tidak mau melakukan sama sekali. Terus menghukum dengan sistem ranking. Nah, makanya di K13 dan dikatakan itu tidak boleh memberikan sebuah ranking, karena siswa itu punya kelebihan masing-masing. Ada kelebihannya di bidang seni, ada kelebihannya di bidang ekskul, pasus atau apa, gitu ya. Terus tidak di bidang akademik saja. Nah, terus selanjutnya merampas hak menghargai dirinya.
itu kalau kita sering sebagai guru memberikan sebuah perhatian, juga dengan kita sebagai orang tua terhadap anak kita. Kalau kita sering memberikan sebuah perhatian, misalnya sedikit-sedikit kasih imbalan uang, itu rupanya tidak sebaiknya tidak dilakukan, sebaiknya tidak efektif. Nah, ini konsep disiplin dengan identitas sukses. Ya, ada konsekuensi dan ada restitusi. Ya, jadi konsekuensi itu perbuatannya jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, terus murid menghormati peraturan. Yang keempat, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau dia restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghargai dirinya dan orang lain, teori kontrol dirinya memegang teori kontrol, tingginya memegang kontrol, ya. Terus murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Jadi contohnya kayak siswa yang terlambat tadi, kita lakukan pendekatan secara misalnya dipanggil, tidak dihardik dia secara langsung, misalnya di depan pagar, kenapa kamu terlambat, kamu lagi terlambat hari ini, dan kemarin kamu lagi terlambat. Itu dia merasa terhukum, merasa dia merasa kamu nggak apa ya, misalnya kita keluar kata-kata yang bisa mimik aja dulu dengan nada besar ya. Nah itu dia di sini murid akan merasa dikucilkan, terus merasa tidak bersemangat untuk datang ke sekolah. Oke, nanti kita lihat contoh-contohnya. Nah di sini kita akan membedakan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman seperti yang dijelaskan tadi, suatu tindakan dari guru kepada siswa yang bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima hukuman tanpa suatu diskusi atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum dan atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun verbal, dan murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi yang sekarang ini kalau berupa fisik mungkin sudah jarang ya, tapi yang kata-kata ini murid disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah itu merupakan bagian dari sebuah hukuman. Selanjutnya konsekuensi, ya, suatu tindakan penegakan disiplin kepada siswa yang sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Biasanya pembentukan sanksi atau konsekuensi dibentuk oleh pihak guru sekolah dan murid sudah mengetahui sanksi dan konsekuensi yang akan diterima. Itu dia konsekuensi. Mungkin dilakukan pembuatan peraturan kelas yang dituangkan kepada keyakinan kelas. Itu dia, ya. Selanjutnya pengertian daripada restitusi. Nah, restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut pendapat dosen tahun 2004. Nah, restitusi juga adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah ini juga menurut dosen tahun 1956. Nah restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah bersalah. Oke, kita akan bermain ya sedikit dengan sebuah tindakan atau tindakan guru. Ini apakah dia merupakan hukuman atau konsekuensi? Nah yang pertama mencatat, halo Bapak Ibu, yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi 100 kali ya, karena terlambat ke sekolah. Nah ini menurut Bapak Ibu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah berarti ini adalah hukuman ya. Nah kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali dalam terlambat di sekolah. Juga hukuman. Oke, terima kasih. Nah, mari kita lihat nanti jawabannya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Hukuman atau konsekuensi? Oke, terima kasih.
Kira-kira apa? Nah, pendapat Bapak Ibu ada yang mengatakan hukuman, ada yang mengatakan konsekuensi. Ya, oke. Coba yang setuju dengan konsekuensi ini di sini coba angkat tangan. Tidak ada. Berarti hukuman. Oke, yang saya ingin yang Bapak Ibu angkat tangan siapa yang mengatakan ini konsekuensi? Hukuman. Yang mana? Ini yang terbuka. Iya. Kenapa hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Oke. Saya ingin pendapat Bapak Ibu kenapa itu hukuman? Karena kalau konsekuensi. Kenapa ini menurut saya adalah hukuman? Karena dia tidak mengakui kalau konsekuensi adalah kita sudah ada kesepakatan dengan dia, ada kesepakatan dengan dia. Kalau kamu nanti ini, kamu dapat sanksi begini ya, oke kata dia. Jadi dia akan melakukan tindakan itu. Tapi kalau tiba-tiba saja lakukan sekarang ini itu adalah hukuman. Tindakan secara tiba-tiba ya. Begitu menurut saya. Terima kasih Bu Yanti. Oke Bapak Ibu yang lain ada yang ingin mau memberikan tanggapannya tentang push up 15 kali karena tidak menggunakan masker? Oke, kita lanjutkan. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman ya, karena tidak berhubungan langsung dengan pelajarannya. Selanjutnya, nah mari kita lihat jawabannya. Oke ya, jadi jawabannya membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis itu merupakan konsekuensi. Nah, ini masih ada ya, masih ada gambar-gambar berikutnya. Mengganti full kertas tugas teman yang dicoret-coret. Kira-kira siapa yang mau konsekuensi ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan suatu. Nah, kenapa ini? Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kenapa ini konsekuensi? Sama kita. Ya karena dia berdua harus menggantikan dia bertanggung Karena mereka berdua harus bertanggung jawab atas apa yang diperbuat. Oke, terima kasih Bu Nining ya. Selanjutnya berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Belajar nih ya. Ini hukuman tidak berhubungan langsung dengan pelajarannya ya. Terus murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, ini mungkin kita ada yang mengatakan konsekuensi, jadi ada yang mengatakan itu hukuman. Kalau ia tidak dibuatkan mungkin peraturannya ya. Saya ini tidak dapat ibu yang mengatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berpikir saya akan bawah sesuai peraturan sekolah. Tapi tidak ada sebenarnya ekonomi antara kita dan siswa. Karena saya ini adalah konsekuensi. Oke, kata Ibu Rahma di sini merupakan konsekuensi karena sudah dibuat kesepakatan ya, sudah ada kesepakatannya. Kalau sudah ada kesepakatannya itu berarti konsekuensi. Kalau tidak belum ada konsekuensinya, mungkin ini berupa sebuah hukuman. Oke, jadi jawabannya di sini antara konsekuensi dengan hukuman. Jadi kira-kira konsekuensi. Ya, kita tadi baca konsekuensi bahwa apa dari sisi kalau kita baca sampai akhir kalimatnya itu bisa sesuai. Kalau baca sepatu hitam, sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah berarti peraturan sekolah harus menggunakan sepatu hitam. Tapi tidak diberikan hukumannya bertelanjang kaki. Masalahnya ini konsekuensi harus ini ada sebab akibat, ada yang tergantikan. Kalau melakukan ini artinya konsekuensinya apa? Bisa saja kalau dia tidak pakai sepatu hitam, konsekuensinya sepanjang hari dia pakai sendal. Tapi kalau bertelanjang itu tidak logis. Nah, di sini tidak logika berpikir konsekuensi itu harus masuk di sana dalam pendidikan. Tuh, terima kasih. Oke, terima kasih dulu aplaus untuk Bapak Ibu kita. Ya, terima kasih Pak Indra.
sini sudah menjelaskan bahwasanya itu merupakan hukuman karena di sini siswa disuruh bertelanjang kaki. Jadi kalau ada sebaiknya dibuatkan peraturannya kalau anak tidak memakai sepatu hitam ditambahkan di sana berarti harus menggunakan sendal yang ada di sekolah gitu ya. Dibuatkan konsekuensinya apa. Jadi kalau dia bertelanjang kaki itu sebuah hukuman yang tidak logis itu menurut beliau. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi ini sebenarnya adalah hukuman karena dia tidak bertelanjang kaki sepanjang hari. Ya, tidak sesuai. Jadi sebaiknya buat lagi peraturannya menggunakan menggunakan alas kaki dan sendal atau pinjamkan sendal masjid misalnya gitu ya. Atau buat aturan yang baru ya, atau sendal musola. Selanjutnya kita lanjutkan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol saat belajar. Ya, ini termasuk sudah jelas ya konsekuensi. Nah, ini dia. Ya, jadi di sini jawabannya hanya satu yang hukuman. Sesuai dengan yang tadi Bapak Ibu? Sesuai ya? Oke, kita lanjutkan. Oke, gimana masih semangat? Semangat? Oke. Kasih pagi. Nah, oke, terima kasih Bu Sonda. Karena ini kalau yang begini, mohon maaf ya, Ya. karena saya orang lama. Kalau begini yang Ibu Yati sampaikan nanti ke teman-teman, itu orang yang dosa. Oh jadi bukan ini yang Ibu Yati tampilkan, gambar tampilkan. Oh jadi dapatkan dengan benar. Iya, ada anak yang lari dapat hukuman siang. Itu lebih cantik tampilannya. Oke, daripada kalimat silakan bosan pasti. Bukan saya saja gitu ya, tapi gambar dan jangan terlalu banyak gitu loh. Sampai 4 saja cukup atau 5 gitu. Jadi gambar-gambar yang memang kejadian di sekolah, ada guru yang marahin anak, apa itu lebih cantik tampilan Bu Yati. Oke, terima kasih Bu Sonda atas masukannya. Nah, begitu ya Bapak Ibu untuk CGP berikutnya kita ambilkan berikutnya kita masih ada CGP kita berikutnya untuk nanti ke berikutnya. Nah, saya akan berusaha menampilkan untuk Masing-masing. berikutnya tentang gambar ya. Ada gambarnya, jangan bacaan dulu gitu ya Bu. Oke. Karena kita tidak berasi, Iya, kita tidak literasi ya. Oke. kita merdeka. Nah, kita lanjutkan dengan ini sudah ada tadi pengertian dari definisi. Ya, kita lanjutkan dengan ini sudah. Nah, ini sesuai dengan contoh ini ya. Nah, ini kan membaca lagi, literasi lagi ya Bu ya. Nah, IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau bergambar di pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Secara tiba-tiba menjadi gagap dan saat berupaya menjawab, guru kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terhidup tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang hidung-hidungnya. Nah, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IPA juga tidak setuju. Tidak setuju ya. Semoga kita sebagai guru tidak pernah melakukan hal ini, gitu ya. Terus, mengapa demikian? Itu kalau kita membuli anak. Membuli anak. Oke. Karena memang ada belum ada dipanggil langsung menjadi hukuman, gitu ya. Saya mau nanya ya, karena nggak sesuai dengan batas. sekarang tulis doangnya. Saya ngajar saya udah 8 jam. Oh kalau kayak gini udah boleh, kalau kayak gini nggak boleh, kalau kayak gini ini namanya mau bully anak. Iya, Apa memang sih iya. batasan bully anak? Itulah. Karena kita menghilangkan anak bodoh Jadi aja nggak boleh. mohon maaf Bapak Ibu, apa kejadian sekarang
Ibu, orang tua guru-guru saya sudah tidak sanggup ngajar anak bapak itu. Kalau di saya nggak ngajar, silakan bawa anak bapak itu pulang. Kalau sekarang, jangan sampai kita dianggap ini gara-gara oh begini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Sekarang batasan juli itu mana sih? Kita juga nggak tahu. Kita juga sampai hari ini mau pensiun nanti 1 Agustus. Batas juli itu mana? Jangan kayak gini juga bisa di bawah ini ah. Nah, jangan dunia politik pensiun dan dunia pendidikan, oke? Oke, terima kasih Bu Sonia. Oke ya. Jadi kita juga untuk mencari batasannya, gitu ya. Mana yang bunyi. Nah, di sini mungkin ini menurut saya ini langsung menghukum siswa, bukan ditanya dulu penyebab berlaku bagaimana kita dipanggil secara personal. Sebaiknya kita menghukum. Ya maksudnya mungkin di suatu misalnya langsung aja ya hukuman itu langsung keluar gitu ya Bu ya. Itu nggak dampaknya sekarang itu nggak. Biar hari guru kena ancam. Ya guru, ya betul. Kemarin ada perbuatan keluarga. Besok gue ada nampaknya laporkan ke Kapolda. Bagaimana dong? Ya itulah kejadian sekarang ini ya. Jadi orang tua yang sudah berkuasa terhadap anaknya karena hamil tadi ya. Oke, gimana pendapat Bapak Ibu? Saya ingin pendapat Bapak Ibu gimana ini tentang pembahasan kita tentang ini. Kita lanjutkan atau gimana? Lanjut aja. Nah, ini kita terakhir nih masuk kepada 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum. Yang pertama sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Saya yakin kepada Bapak Ibu yang ada di sini semuanya kita sedang melakukan. Ya, Bapak Ibu penghukum, ya sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan dukungan fisik maupun verbal. Nah, saya juga merasa sebagai guru saya sudah pernah melakukan penghukum, ya. Bukan pernah, sering saya melakukan hukum, ya. Terutama dengan anak saya sendiri saya cubit kalau dia salah, saya cubit itu kan hukuman, ya, berupa hukuman fisik. Nah, pembuat merasa bersalah, Nyubit kena HAM lagi. iya. Terus pembuat merasa bersalah pada posisi ini biasanya menggunakan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan kerendahan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nah, selanjutnya sebagai teman, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Nah, kita tidak akan guru tidak menyakiti murid. Nah, sebagai memantau berarti mengawasi. Pada saat ini kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Nah, terakhir sebagai posisi manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Nah, inilah 5 posisi kontrol guru, ya. Ada sebagai penghukum. Nah, kita semuanya di sini diupayakan di dalam pendidikan yang kami lakukan itu diupayakan kita sebagai manajer yang saya ceritakan tadi tidak langsung menghukum siswa di depan teman-temannya karena dia akan merasa malu gitu. Nah, ini dia kasusnya sebagai penghukum, ya. Ya, di sini contoh adik yang terlambat hadir di sekolah. Nah, kalau kita sebagai penghukum pasti kita bilang terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat, kapan bisa datang tepat waktu. Nah, itu bahasa yang dibuat dari kita sebagai penghukum. Nah, kemudian seperti itu. Jadi ini ada kasus berikutnya, masih kasus adik yang datang terlambat ke sekolah, yang kita sebagai guru membuat adik itu merasa bersalah. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dan ibu tidak akan datang terlambat lagi. Kamu kenapa? Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu bahasa yang keluar dari mulut kita kalau kita membuat seseorang merasa bersalah.
Oke, lanjut yang kedua dengan profesional. Nah, masih dengan kasus tadi yang terlambat ada di sekolah. Dengan suara lama, ya, akrab, bercanda, bahasa tubuh, merapat pada murid, mata, dan senyum dengarkan. Nah, bahasa kita mungkin begini. Tadi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke Bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Ini bahasa kita sambil ketawa ringan. Yang sudah bilang apa? Dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu. Ya, kamu sambil senyum. Nah, itu bahasa kita terhadap sebagai teman. Nah, selanjutnya kira-kira kalau untuk pemantau ini bahasanya, ya, sebagai pemantau. Nada suara dasar bahasa tubuh yang formal. Oke. Nah, kata si guru ini, tadi tahu kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu tak? Nah, kata si guru lagi kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, kata si paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam pisahan nanti dan mengerjakan tugas yang dijalan saya. Nah, kita sebagai guru kalau pemantau ini berarti kita harus seperti ini kasusnya. Kita akan menunggu siswa lagi, tambah lagi dan cepat jam pisahan kita tidak ada capek gitu ya. Karena kelakuan kita juga. Nah, selanjutnya kata si guru, kata si Abi, paham Pak, saya harus tidak ulas. Nah, ya benar, nanti pada saat ada istirahat kamu harus kembali ke kamu menyelesaikan tugas yang lebih kau dari saya tunggu. Jadi guru masih punya kesempatan kawan-kawan yang lebih mudah-mudahan. Nah, kita masih menunggu siswa. Itu sebagai proses pemantauan, sebagai pemantau. Nah, terakhir ini. Nah, ini yang terakhir ya. Dengan kasus kaji yang lambat itu, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mulai. Nah, jadi bahasa itu gini. Tadi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah mulai? Udah pemantau jam 7. Nah, tahu kan yang 7? Mulai dia kamu, jadi kamu selamat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi tanyakan kepada siswa, bagaimana dia akan memperbaiki masalah ini? Kita ulang siswa. Mungkin dia jawab ini, saya bisa menanyakan masalah Pak, ada tugas yang berbeda. Nah, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok ada masalah untuk kamu agar bisa ada waktu ke sekolah lagi? Jadi kata tadi tidak Pak, saya bisa ada waktu. Mungkin dia bukan mungkin malamnya dia akan berusaha paginya malam supaya dia tidak terlambat ke sekolah. Ya, kata si guru, baik, saya akan usaha memperbaiki diri. Nah, itulah dia kita sebagai guru sebagai posisi manajer. Jadi harapan ini kita sebagai manajer sesuai dengan yang kita tadi. Kalau dulu aku di dalam kelas itu tidak bisa langsung, tidak bisa hukuman itu langsung kita berikan, tidak sempat lagi kita berikan ya. Oke, terima kasih Pak. Saya bisa dibalikkan ke ini lagi Bu. Sebagai teman, pemantau, sebagai cara bagusnya kita munculkan kasus-kasus kita di sekolah. Seperti apa kita menyelesaikannya sesuai dengan guru sebagai manajer. Kan sebaiknya guru sebagai manajer Bu ya. Kalau saya pernah menjumpai kasus di sekolah itu, di saat mengajar itu ada siswa yang ngantuk, ada siswa juga yang terlambat. Jawabannya hampir sama. Yang ngantuk katanya bukan bekerja bantu maknya sampai larut malam. Maknya itu proket, keluarga yang proket, udah bisa sama bapaknya dan dia tinggal sama neneknya dekat rumah dengan kerjanya itu. Nah, kasus seperti itu kita sebagai manajer gurunya tindak seperti apa. Yang kedua juga ada kasus itu anaknya sering terlambat. Ibunya tidak buka. Penyebabnya adalah memandikan neneknya karena neneknya tinggal dengan dia. Subuh itu setelah sholat subuh dia memandikan neneknya sehingga dia tidak sempat untuk datang sebelum bel berbunyi. Nah, kasus seperti ini guru sebagai manajer bagaimana kita menanggapi ini? Terima kasih.
Oke, terima kasih. Yang pertama kasus siswanya apa tadi? Itu belajar ya karena ada peraturannya di warung. Itu kasusnya ada juga di sekolah kami itu Pak. Nah, di sekolah kami ya rumahnya dalam bakso. Akhirnya datang selama kami. Jadi kita sebaiknya sebagai guru. Nah, saya minta pendapat dulu sama Bapak Ibu nih, biar kita saling berkolaborasi. Kira-kira ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan? Kita minta pendapat dulu. Ayo ini Pak Ibu. Mungkin di SMA 8 nggak ada anaknya yang kayak gitu. Nah, kalau di SMA banyak. Nah, itu sekolah kami banyak. Sekolah kami banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya di Bapak Ibu semua. Saya sebelumnya nanggapin yang kontrak dulu ya. Yang kontrak terkini kontrak. Tadi beliau menanyakan tentang si batasan hukuman ini tak boleh, itu tak boleh. Jadi awal kita itu di mana lagi gitu kan ya Bu ya. Saya mungkin tadi pesannya mengatakan beliau adalah orang lama. Saya bingung nih, saya ini orang lama orang baru ya. Karena kalau secara ini orang baru mengajarnya sudah hampir 20 tahun juga gitu saya. Tapi 2004 saya mengajar. Nah kalau dibilang orang lama ya inilah itu keadaan ya. Jadi mungkin berada di tengah-tengah mungkin ya antara orang lama dan orang baru. Jadi berusaha walaupun sudah lama mengajar mungkin orang lama, tapi berusaha terus mengikuti update gitu dengan perkembangan kekinian yang harapannya bisa meningkatkan kualitas pembelajaran kita di dalam kelas. Oke, tadi tentang hukuman tadi mungkin gitu ya, mungkin kita melihat situasi dan kondisi juga ya. Kita lihat nggak bisa kita bilang kita nggak boleh sama sekali menghukum. Kita nggak bisa sama sekali mengasih penghargaan. Kalau di dalam idealnya, teori-teori ideal yang kita terima di TPP itu memang seperti itu. Memang seperti itu. Itu hanya adalah teori. Itu adalah teori dalam kondisi ideal. Padahal realitanya kondisi itu banyak sekali yang tidak ideal. Itu ada situasi yang mungkin lebih dari 50% tidak ideal keadaannya gitu. Dan itu dibutuhkan kreativitas kita, kecakapan kita, kebijaksanaan kita, bagaimana menyelesaikan masalah itu sehingga jadi win-win solution gitu. Semuanya jadi serba tenang, semuanya jadi serba aman. Anak senang, jiwanya tidak terganggu, tidak terguncang dengan apa yang kita lakukan. Kita pun merasa apa yang ingin kita berikan tersampaikan juga gitu. Jadi itu dia mungkin. Jadi di sini kita sangat dibutuhkan kreativitas gitu ya, kreativitas untuk cakapan gitu. Kita harus benar-benar cakap dan paham situasinya begini. Ini nggak bisa nggak dihukum kayak saya Bapak Ibu selama kurang lebih 18 tahun mengajar di SMA 8 itu. Dan kali tahun inilah saya mendapati seorang siswa saya yang sangat gemar memonitornya berkelahi sampai yang tidak menghargai itu, sampai seperti itu. Selama itu tak pernah menghadapi yang begitu. Mungkin saya dihadapkan dengan itu mungkin untuk menambah diri saya juga, kekuatan diri saya juga mungkin ya. Saya merasa seperti itu. Oh berarti saya dikasih Allah hari ini energi supaya saya punya pengalaman juga dong. Selama ini cuma punya pengalaman anak yang udah yang mau belajar itu bahkan direm-rem jalan-jalan supaya terlalu banyak belajar. Tapi hari ini saya dikasih anaknya seperti ini. Bagaimana? Nggak bisa, nggak sopan dia menurut Bapak Ibu. Personal ini kita udah ngomong secara personal dari hati ke hati. Bahkan sampai saya menangis ngomong sama dia. Ya enggak membantu gitu. Jadi sudah nggak tahu lagi bagaimana. Akhirnya kita keluarkan itu. Dan memang sudah sampai mereka mampu itu tadi kasus-kasus tertentu di mana hukuman itu memang harus dilakukan. Tetapi ada juga kasus-kasus tertentu di mana kita
tujuannya, dan kita pun menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan pun kita sampaikan. Apa yang belum terdekat dalam sebuah kita ini kita sampaikan juga. Mungkin ada cara lain selain itu kita konsultasikan kita. Bahkan kami itu paling rajin kompetisi kunjungan ke rumah, sampai melihat seperti apa sih rumah mereka di dalam rumah kita seperti apa, sampai seperti itu sehingga kebutuhan kita tidak artinya nanti kita udah melihat ini, tapi ternyata ada sesuatu hal yang kita nggak tahu yang akan ternyata menyebabkan kita merasa bersalah nanti kalau kita keputusan yang salah karena ini menyangkut masa depan. Oke, jadi batasan hukuman tadi mungkin kita fleksibel melihatnya ada masa nanti yang itu padahal itu tergantung situasi, kondisi dan masalah. Terus pertanyaan Pak Nofri. Ya, Pak Nofri tadi seperti apa pertanyaannya? Anak yang membantu orang tua jadi telat ke sekolah. Oh, anaknya selamat sekolah karena baru membantu orang tuanya sampai larut malam ya. Itu karena dia tidur itu. Karena dia Belajar karena dia malamnya bantu orang tua jualan. iya, itu saya juga punya punya. Di SMA 8 saya juga ada kasus seperti itu. Pulang nanti kita jualan baru jam 10 Bu katanya. Itu pun baru dijawab lagi berapa lama lagi terus beres-beres bersih-bersih mungkin jam 12-an itu baru mau berangkat tidur. Dan memang itu selalu terlambat dan selalu ngantuk dalam kelas. Nah, yang saya lakukan setelah tahu situasinya seperti itu, orang tuanya kami panggil. Orang tuanya dipanggil, kemudian apakah benar anak ini sangat-sangat membutuhkan keahliannya ketika untuk membantu orang tuanya? Dan memang jawabannya tidak, dan memang sangat membutuhkan tenaganya. Nah, akhirnya kita ada yang namanya seperti dispensasi khusus untuk anak-anak yang seperti ini. Dan kalau seandainya teman-teman yang ada merasa nyeri itu segala macam, kenapa dia dapat dispensasi khusus, kita sampaikan juga sama anak-anak ini apa sebenarnya yang terjadi dengan anak-anak ini. Tapi nyampaikannya tidaklah secara klasikal, itu personal. Jadi memang ada hal-hal khusus, itu kan hal khusus itu ya, sama ya. Iya, ada tanda kutip yang memang perlakuannya juga harus khusus. Tidak bisa kita generalisir dan tidak bisa kita bawa sama rata dengan tugas-tugas yang lain yang ideal. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih banyak Bu Ayu yang telah memaparkan banyak obat ya. Bagaimana dengan Pak Nofri dengan jawaban Bu Ayu tadi? Ayo menjelaskan ya, ada kepala. Ya, Bu Ayu menjelaskan ya. Sudah terasa ya. Iya. Main terpananya. Sudah terpana atau sudah terpesona? Di sekolah kan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Dan saya sesuai dengan yang disampaikan oleh Bu Ayu tadi, kita ada kalanya kita memang sebagai penghukum gitu ya. Dan ada kalanya kita melihat situasi dan kondisi untuk anak-anak pelakon terhadap situasi seperti yang siswa Pak Nofri tadi. Ya, sehingga dengan situasi sekolah kami ada juga seperti itu. Nah, kita melihat kita panggil orang tuanya, kita tanya betul kondisi gitu ya, sesuai dengan yang diceritakan oleh Bu Ayu tadi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan untuk anak-anak kita ke depannya, terutama terhadap anak kandung kita juga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam waktu ini untuk bisa menyampaikan tentang ilmu yang sudah kami peroleh dan juga beserta Bapak Ibu Wakil, beserta juga kepada Ibu Wakil, Bapak Ibu Majelis Guru dan rekan-rekan semua untuk kesempatan yang diberikan kepada kami. Bismillahirrahmanirrahim.
menjadi lebih bermakna. Salawat beriring salam kita aturkan kehadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Kemudian untuk meningkat waktu kita di sore hari ini, hal yang akan kami sampaikan adalah menyangkut dari unek-unek kita sebagai guru, di mana ini di sini saya Mulia Astuti dan Ibu, Saya Yati Gusneri. oke, Di sini kami TGP angkatan ke-7 dari Kota Pekanbaru dan dari SMA 5 Pekanbaru. Halo Bapak Ibu, selamat semuanya. ya. Di sini kami adalah guru-guru yang sedang belajar, bertumbuh dan mencoba untuk menjadi lebih baik. Apabila nanti ada kata kami salah, silap, mohon dimaafkan, mohon tunjuk ajar dari Bapak Ibu semua. Kami tahu pengalaman mengajar kami barulah setipis kertas, ya, sehalus benar, belum berupa kali tambah. Sehingga apa? Sehingga kesalahan mungkin saja bisa kami perbuat. Mohon nanti tunjuk ajar. Di sini kami tidak bermaksud untuk menggurui, tapi hanya ingin berbagi ilmu, sharing terhadap apa yang sudah kami peroleh dan kami bagi kepada Majelis Guru SMA Negeri Pekanbaru Provinsi Riau. Tepuk tangan untuk kita semua. Aksi nyata topik 1.4 menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif, merubah mindset, set pikiran, ya. Jadi kita punya pola pikir. Tadi saya menyimak dari curhatan Bapak Ibu guru adalah permasalahan kita semua, bukan saya, bukan Bapak Ibu, dan bukan tertentu. Tapi seperti yang dikatakan oleh usulan Pak Edi tadi mungkin ya, kita semua wali kelas, kita semua adalah pendidik, ya. Nah, jadi bagaimana caranya kita menanamkan budaya positif? Kalau sudah budaya positif, jadi hal buruk pun kita bisa memandang, oh ya seperti itu karena begini. Pemahaman, sehingga tetap paham, kita membuat kata, oh itu lebih ringan, ya, mindset. Oke, mari belajar bersama, sama-sama, kami juga masih belajar. Berkolaborasi, artinya kita membentuk sebuah energi yang kuat, sinergi, ya. Berkolaborasi maka menemukan suatu energi yang sangat luar biasa, itu adalah sinergi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta, SMA Negeri 5 Pekanbaru Provinsi Riau. Yang pertama tentang budaya positif. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu dan terutama kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Wakil yang telah mengadvokasi kami untuk mengikuti acara kegiatan sosialisasi ini. Nah, di sini kita lanjutkan, sudah banyak yang disampaikan oleh teman saya, ya, Ibu Mulia Astuti. Nah, di sini saya lanjutkan kepada ini ya, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, di sini kita sering memberikan hukuman dan kita juga sering memberikan penghargaan. Nah, di sini hukuman menyakitkan, ya, itu dan tidak nyaman, dan juga murid merasa takut, terus memaksa murid menyembunyikan kesalahan dan murid menjadi rendah diri. Nah, itu kalau kita sering memberikan hukuman. Nah, kita akan membedakan di sini antara hukuman dengan penghargaan. Nah, di sini kalau kita mungkin Bapak Ibu pernah juga memberikan penghargaan, ya. Nah, ini kebanyakan kepada guru SD untuk memberikan penghargaan. Nah, penghargaan itu sebenarnya tidak efektif. Dan yang kedua, merusak hubungan. Ya, ada rasa iri antara siswa yang diberi penghargaan dengan siswa yang tidak diberi penghargaan. Terus juga mematikan kreativitas. Nah, selanjutnya menghukum dengan sistem ranking. Nah, ini sebenarnya penghargaan itu tidak boleh, karena semua siswa itu di mata kita itu punya kelebihan masing-masing. Ada yang kelebihannya di bidang futsal, ada kelebihannya di bidang seni. Nah, makanya di sini diadakan dalam sistem ranking sebenarnya. Nah, selanjutnya juga merampas hak, ya, merampas hak menghargai dirinya. Nah, itu dia pembeda antara hukuman dengan penghargaan. Nah, di sini kami lanjutkan dengan konsep disiplin dengan identitas sukses, konsekuensi dan restitusi. Nah, ya. Nah, di sini apa beda konsekuensi
konsekuensi dengan restitusi. Konsekuensi itu penguatan dengan jangka pendek. Nah, perlu monitoring berkelanjutan, murid menghormati peraturan, nah kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, itu ya, restitusi. Nah, selanjutnya fokus pada pemecahan masalah jangka panjang dan murid menghargai dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada teori kontrol. Jadi adanya di sini teori kontrol, dirinya memegang kontrol terhadap kendali dirinya sendiri. Nah, selanjutnya murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Oke, itu adalah beda antara konsekuensi dengan restitusi. Ya, yang telah kami dapatkan di modul 1.4. Nah, sekarang kita masuk kepada hukuman, ya. Kita lanjut saja untuk studi kasus. Ya. Karena kita udah sore, pada belum sholat. Nah, kita lanjutkan aja misalnya perbedaan antara hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Contoh di sini, siswa sering tidak membuat PR, ya contohnya. Kalau untuk hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas selama 10 menit. Guru marah dan murid menjadi takut. Itu dia hukuman. Nah, di sini kalau konsekuensi terhadap siswa sering tidak membuat PR itu, guru memberikan konsekuensi mengerjakan PR 3 kali lipat. Itu adalah termasuk konsekuensi. Terus guru tegas dan murid menghormati peraturan. Itu dia dalam konsekuensi. Nah, selanjutnya restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini kita dituntut juga untuk membuat yang dulu namanya peraturan kelas. Ya, peraturan kelas ada kesepakatan kelas. Nah, sekarang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Dan selanjutnya guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itulah hukuman, konsekuensi, restitusi dari kasus siswa sering tidak membuat PR. Ini contohnya ya. Kasus Ibu Anas di bawah ini adalah Naifa kurang menguasai pelajaran matematika, ya. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pelajaran IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa dan malahan minta IPA untuk maju. Nah, maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA. Oke, saya lanjutkan. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang buku hidungnya. Nah, di sini pertanyaannya, apakah Anda setuju? Nah, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno tersebut terhadap IPA? Kira-kira? Menurut Ibu Adayana bagaimana? Tidak setuju. Nah, karena di sini berarti kelakuan Pak IPA mempermalukan siswa. Oke, terima kasih Bu Adayana. Nah, selanjutnya menurut Bapak Ibu tindakan Pak Seno terhadap IPA apakah sebuah hukuman atau konsekuensi? Merubah hukuman. Oke, terima kasih Bu Elmida, Bu Hikman. Nah, untuk memperpendek waktu, kita lanjutkan saja. Di sini bagian mikrofon pun udah minta nyerah ya. 5 posisi kontrol guru. Oke, kita lanjutkan saja ke kasusnya. Nih kasusnya ada lagi. Ini maaf Pak Adi ya. Ini namanya kebetulan Adi yang terlambat hadir di sekolah. Sebagai penghukum di sini pasti suara guru itu nada suaranya tinggi.
ibu, mata melotot gitu ya, dan jari menunjuk-nunjuk menghati. Nah, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu nak? Gitu ya. Nah, jadi itulah posisi di sini, posisi penghukum. Untuk mungkin saya pernah berada pada posisi ini sebagai posisi penghukum. Selanjutnya pada membuat merasa bersalah. Nah, di sini ada 5 semuanya. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah. Ya juga masih pada kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah. Jadi kasusnya sama. Nah, di sini kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Ya. Terus berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya, gitu ya. Jadi yang kalimat berikutnya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini. Jadi anak itu dia merasa bersalah. Nah, untuk kasus si Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Jadi membuat si anak itu merasa bersalah. Itu tingkatan yang kedua. Selanjutnya, nah, kita sebagai teman dengan guru. Jadi Adi yang terlambat hadir di sekolah tadi kita sebagai teman. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya. Nah, untuk kasus terus ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, itu kalimat yang keluar dari mulut kita kalau kita sebagai teman. Nah, jadi sebagai teman itu nada suara ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, itu dia. Dan untuk kasus Adi ini, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah berjanji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu di sana, gitu ya. Nanti Pak Guru bantu kamu. Nanti Bapak Guru bantu kamu sambil senyum-senyum. Itu dia sebagai posisi teman. Nah, kita kira-kira di mana ya Bapak Ibu? Nah, mari kita lanjutkan. Masih ada 2 lagi. Nah, selanjutnya posisi pemantau. Gitu. Untuk kasus Adi yang terlambat hadir di sekolah, ya, memantau berarti kita mengawasi. Nah, pertanyaan yang diajukan seorang pemantau itu biasanya keluar peraturannya apa, gitu kan? Terus apa yang telah kamu lakukan? Gitu. Nah, selanjutnya sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, untuk kasus si Adi tadi, nah guru nih, saya misalnya Adi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Nah, dan Adi tadi menjawab, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Kata si guru, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Jadi kita sebagai guru di sini masih ada tugas kalau kita sebagai pemantau. Setelah istirahat nanti anaknya sudah yang lain udah pada istirahat, kita harus memantau lagi anak yang tadi terlambat gitu. Nah, itu dia sebagai posisi pemantau. Nah, yang terakhir ini ya. Ini posisi manajer. Nah, semoga kedepannya kita sebagai guru, harapannya di sini sebagai posisi manajer, ya, seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini, kembali ke keyakinan kelas. Nah, kami sudah mencoba di 10.3 terutama ya untuk membuat keyakinan kelas dengan cara menempel kertas sticky note. Mereka membuat di kertas masing-masing peraturan yang mereka buat itu sudah ada kami coba buatkan dan juga dengan oleh Bu Mulia Siti sudah membuat dengan cara yang berbeda, bisa juga dengan cara jamboard gitu ya. Kalau yang apa namanya yang manual seperti ini yang akan kami buat. Nah, di sini ada keyakinan kelasnya, contohnya di sini, contohnya melakukan tiket kelas ya, itu kita masuk kepada selalu menjaga kebersihan. Itu termasuk pada keyakinan kelasnya selalu menjaga kebersihan. Itu salah satu contoh. Jadi ini semua 36 siswa yang hadir itu ada 3 orang siswa saya, 2 orang yang sedang lari, 1 orang sakit. Ini 36 semua. Nah, itu salah satunya. Nah, selanjutnya apakah kamu meyakininya? Nah, tentang keyakinan kelas kita tadi. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Gitu ya. Nah, selanjutnya jika kamu memperbaiki ini,
posisinya, itu dia sebagai manajer. Nah, di sini suara manajer sebagai manajer, nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat kepada murid gitu ya. Nah, untuk kasus Adi tadi, contoh kasus Adi. Nah, kata saya sebagai guru, Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolahnya mulai? Kata si Adi jawab, tahu Pak, saya tahu Bu, jam 7 kata gitu kan. Nah, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jawaban si Adi, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengajar tugas yang terdekat. Itu salah satu contoh jawaban siswa. Nah, kata guru lagi, baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Kata si Adi, tidak Pak, saya hadir tepat waktu. Nah, kata si guru, baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Ini salah satu konsep sebagai manajer. Nah, dari kelima tadi, mulai dari penghukum ya sampai kepada posisi manajer. Nah, kita bisa memposisikan diri kita masing-masing itu di bagian mana, sebagai temankah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer, atau sebagai membuat merasa bersalah. Nah, selama ini mungkin saya sebagai pendidik masih berposisi pada membuat siswa, kebanyakan membuat siswa merasa bersalah. Jadi untuk apa nak kamu datang ke sekolah, kamu tidak menghargai jeripaya orang tuamu, gitu kira-kira. Nah, semoga kedepannya dengan mengikuti pembelajaran seperti ini, saya berubah untuk mindset saya seperti ini. Dari kemarinnya sebagai membuat merasa bersalah, naik kepada sampai ke level atas manajer. Semoga Bapak Ibu guru juga berbuat seperti itu. Itu harapan kita semua. Oke, itu mungkin dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru. Saya berikan kepada mikrofon kepada Bu Mulyasiti. Terima kasih Bu Yati. Tepuk tangan dulu dong buat Bu Yati. Udah siap untuk pertanyaan pertama? Siap. Oke. Belum Pak, belum nanya. Pak, nanti jangan yang mau jawab jangan minta tarik lagi Bu ke atas mau nengok slide-nya, nggak boleh. Kita bertanya dengan yang sudah dijelaskan. Pertanyaan untuk yang pertama, Bu Yati jangan ditaikkan. Ya, sebutkan ya 5 posisi kontrol guru. Oke, Pak Yati. Sebagai pemantau, Oke. sebagai teman, Oke. sebagai manajer, Oke. sebagai siswa tersalah. Oke. Satu lagi. Sebagai untuk teman-teman dalam keren ya. Masih fresh ya, udah sore ya. Oke. Nanti japri admin. DM ke admin. Oke, terima kasih. Ya. Ya, 5 persepsi kontrol guru yang kita harapkan. Bu, apakah kami berdua sudah sempurna? Oh, kamu jauh dari kata sempurna. Kalau kata orang-orang, ini kayak remahan di bawah kalian menghina, bukannya di dalam aja di bawah, ya. Tapi setidaknya kita berharap untuk bisa berubah lebih baik dengan adanya proses pembelajaran ini. Itu tujuannya ya. Jadi yang namanya belajar untuk berproses, seperti kelompok atau kelompok berubah jadi kupu-kupu. Tapi kayaknya kita nggak bisa jadi kupu ya. Kelompok terus sih, kenapa? Bulat terus ya. Oke. Apa ya kira-kira pertanyaannya? Oke, saya di sini ingin minta pengalaman Bapak Ibu tentang tingkatan dari 5 posisi kontrol guru tadi. Di situ saya ingin tanggapan dari Bapak Ibu. Siapa yang ingin memberikan tanggapan Bapak Ibu sekarang berada di posisi mana gitu? Oke, penghukum sebagai teman kan. Nah, dan Bapak ceritakan salah satu kasusnya kalau ada. Oke, nah, oke. Wali kelas 12 IPA 3. Ayo, Pak Fikri. Silakan Pak Fikri menceritakan. Saya ingin kita berbagi aja di sini, ya. Boleh, boleh. Pak maju Pak, boleh kamera Pak. Kameranya nggak dapat ke sana. Jangan curhat ya. Lebih dari itu ya. Wallahu a'lam. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong sekali lagi beri Bapak Fikri. Sesungguhnya guru yang ngajar di 12 IPA 3 adalah penyayang, luar
sekelas. Itu yang seperti apa Eki tadi, anak punya latar belakang yang berbeda. Inilah yang membuat kita untuk mencernanya jauh lebih baik lagi. Saya tambah sedikit Bu Tuti, tetap semangat Pak Fitri karena akan ada IPA 3 selanjutnya. Selagi kita masih ingin konsentrasi di bidang pendidikan ya, akan ada. Tapi mungkin dalam bentuk format yang berbeda, dalam waktu yang berbeda, dan dalam bentuk anak yang berbeda latar belakangnya. Ya, oke Bapak Ibu, sekali lagi saya Mulyatuti dan saya Yanti Gusneli. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua yang telah menyimak sampai sore ini dan sudah memanfaatkan waktunya menjemput anaknya dan segala halnya. Terima kasih banyak. Apresiasi yang tinggi-tingginya dan seterusnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih untuk segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elmi Gurita, Kepala SMA Negeri 5 Pekanbaru, dalam rangka melaksanakan aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7 yang dilaksanakan oleh Ibu Mulyastuti dan Ibu Yati Gusneli, telah melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah pada sesama rekan-rekan guru yang ada di lingkungan sekolah kita ini. Saya berharap dengan kegiatan ini, terutama kepada Ibu Tuti dan Bu Yati yang sudah melaksanakan, dapat mengembangkan dirinya untuk mempersiapkan diri benar-benar menjadi seorang guru yang profesional, yang didasari dengan aktivitas ilmu-ilmu yang didapat dari program sekolah penggerak ini. Dan kepada rekan-rekan guru yang diberikan pelatihan dalam kegiatan tersebut, mudah-mudahan apa yang sudah diberikan oleh Ibu Yati dan Bu Tuti ini bermanfaat buat semuanya dan dapat melaksanakan seperti arahan dan tujuan dari kegiatan yang disampaikan oleh guru-guru penggerak kami ini, Bu Tuti dan Bu Yati. Mudah-mudahan semua yang sudah dilakukan ini menjadi suatu manfaat buat semuanya. Demikian harapan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayuna Olenta, guru SMA Negeri 5 Pekanbaru. Saya merupakan rekan sejawat dari Ibu Yati Gusneli. Dalam rangka melaksanakan aksi nyata modul 1.4 program guru penggerak angkatan 7, Ibu Yati Gusneli telah melaksanakan diseminasi penerapan budaya positif di lingkungan sekolah kepada kami, rekan guru SMA Negeri 5.
Kami berharap kegiatan ini bisa diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Dan juga kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai rekan guru dalam rangka meningkatkan wawasan kami sebagai guru pendidik. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Johan dan saya Farosa. Kami dari kelas 10-3 SMA Negeri 5 Pekanbaru, Provinsi Riau. Menurut kami, tentang penerapan budaya positif Melalui kesepakatan kelas di pelajaran fisika oleh Bu Yati Gusmiati adalah saya merasa pembelajaran fisika jauh lebih menyenangkan dan saya tidak merasa kesulitan sama sekali. dengan suasana kelas yang sangat nyaman, saya juga merasa bisa memahami pelajaran dengan baik dan tidak mengalami kesulitan sedikit pun. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.